Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elisha Delia Putri, salah satu mahasiswa dari Universitas STAR. Saya dari program studi Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu AI dan Cloud AI untuk memenuhi tugas mata kuliah dari dosen pengampu Bapak Fauzi Eskom MM. Apa itu AI? AI Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang fokus pada pengembangan sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Berikut ada beberapa penjelasan tentang AI. Oke, yang pertama ada konsep dasar AI. AI mengacu pada kemampuan mesin untuk meniru fungsi kognitif manusia seperti belajar, bernalar, memecahkan masalah, memahami bahasa, dan mengenali objek atau suara. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang dapat berpikir dan bertindak secara rasional atau seperti manusia. Yang kedua ada jenis-jenis AI. Pertama, AI sempit atau narrow AI, yaitu dirancang untuk melakukan tugas spesifik seperti pengenalan wajah, penerjemahan bahasa, atau bermain catur. Sebagian besar AI yang ada ini termasuk dalam kategori ini. Kedua, AI umum atau general AI, yaitu sistem yang memiliki kemampuan intelektual setara dengan manusia dan dapat melakukan berbagai tugas yang berbeda. Ketiga, superintelligence, yaitu AI yang kemampuannya melebihi kecerdasan manusia terpintar di hampir semua bidang. Ketiga, ada teknologi utama dalam AI. Ada machine learning, yaitu memungkinkan komputer belajar dari data tanpa pemrograman eksplisit. Ada juga pembelajaran mendalam, yaitu pembelajaran mesin sukses menggunakan jaringan saraf sintesis berlapis banyak. Kemudian natural language processing, yaitu memutar komputer memahami dan merepotkan bahasa manusia. Kemudian computer vision, yaitu kemampuan komputer untuk melihat dan memproses informasi visual. Dan yang terakhir ada robotika yang integrasi AI dengan sistem fisik untuk melakukan tugas di dunia nyata. AI telah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan modern dan digunakan dalam berbagai industri seperti layanan kesehatan, otomotif, keuangan, hiburan, dan banyak lagi. Meskipun AI sangat canggih dalam tugas-tugas tertentu, kebanyakan AI yang ada sekarang termasuk kategori AI sempit atau AI lemah yang dirancang untuk menyelesaikan tugas spesifik. AI umum atau AI kuat yang memiliki kemampuan seperti manusia di berbagai bidang masih menjadi tujuan penelitian jangka panjang. Baik, lanjut di sini ada perkembangan AI modern. Perkembangan AI telah mengalami percepatan yang signifikan dalam dekade terakhir karena tiga faktor utama. Pertama, peningkatan komputasi, yaitu GPU dan TPU modern menyediakan daya komputasi yang diperlukan untuk model AI kompleks. Kedua, big daya, yaitu ketersediaan daya dalam jumlah masif untuk melatih algoritma. Ketiga, algoritma baru, yaitu terobosan dalam metode seperti transformasi dan pembelajaran penguatan. Ada juga teknik-teknik AI terkini. Ada transformasi model, yaitu arsitektur yang revolusioner untuk menerjemahkan bahasa, mendasari model bahasa seperti GPT dan Claude. Ada juga reinforcement learning from human feedback, yaitu teknik yang memungkinkan model AI belajar dari referensi manusia.
Federated Learning yaitu model fosil yang di perangkat terdesentralisasi tanpa berbagai data mentah. Dan yang terakhir multimedia AI yaitu sistem yang dapat memproses dan menghubungkan berbagai jenis input teks, gambar, dan suara. Ada dampak AI berbagai sektor. Pertama, kesehatan yaitu diagnosis penyakit, penemuan obat, analisis citra medis, perawatan personal. Kedua, transformasi yaitu keadaan otonom, manajemen lalu lintas, optimasi rute. Ketiga, pendidikan yaitu pembelajaran personalisasi, tutorial virtual, penilaian otomatis. Keempat, keuangan yaitu deteksi penipuan, analisis risiko, algoritma perdagangan. Dan terakhir, pertanian yaitu pertanian presisi, pemantauan tanaman, optimasi penggunaan sumber daya. Lanjut ke tantangan dalam pengembangan AI. Ada bias dalam data dan algoritma, transparan dan kemampuan menjelaskan keputusan AI, keamanan dan ketahanan terhadap serangan, dampak sosial ekonomi, termasuk perubahan lapangan kerja. Terakhir, tentang masa depan AI. AI diperkirakan akan semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari dengan kemajuan menuju sistem yang lebih cerdas, adaptif, dan kontekstual. Penelitian fokus pada membuat AI lebih andal, aman, dan selaras dengan nilai-nilai manusia. Kolaborasi antara manusia dan AI kemungkinan akan menjadi norma di banyak bidang. Dengan AI mengambil tugas rutin sementara manusia fokus pada kreativitas, pengambilan keputusan kompleks, dan empati. Oke, lanjut di tentang apa itu Claude AI. Claude AI adalah model kecerdasan buatan AI yang dikembangkan oleh Anthropic, sebuah perusahaan riset AI. Claude dirancang sebagai asisten percakapan mirip seperti ChatGPT dan namanya diambil dari Claude Shannon, pelapor teori informasi. Ada beberapa ciri khas Claude AI. Pertama, fokus pada keamanan dan etika, yaitu Anthropic mengembangkan Claude dengan prinsip AI konstitusional yang dirancang untuk membuat AI lebih aman, transparan, dan selaras dengan nilai-nilai manusia. Kedua, kemampuan memahami konteks panjang, yaitu Claude bisa menangani input teks yang sangat panjang hingga ratusan ribu kata dalam versi tertentu. Ketiga, bersifat multimedia dalam versi terbaru yang dimana Claude bisa menangani teks dan gambar seperti menjawab pertanyaan berdasarkan gambar atau dokumen yang diunggah. Keempat, ada alternatif ChatGPT, yaitu Claude merupakan salah satu pesan utama ChatGPT dari OpenAI dan Gemini dari Google. Berikut adalah perbandingan singkat antara Claude AI atau Anthropic dan ChatGPT atau OpenAI. Pertama, pengembangan. Ada Claude AI yang dikembangkan oleh Anthropic, perusahaan yang didirikan oleh mantan anggota OpenAI. Terus ChatGPT dikembangkan oleh OpenAI yang juga menciptakan GPT atau Generative Pre-trained Transformer. Kedua, model. Claude saat ini menggunakan Claude 3 Release Maret 2024, terdiri dari varian seperti Haiku, Sonnet, dan Opus. Terus ChatGPT menggunakan GPT-4 dan versi yang paling canggihnya GPT-4 Turbo tersedia di ChatGPT Plus. Ketiga, gaya dan kepribadian. Claude cenderung sopan, sangat hati-hati dalam memberikan jawaban dan tidak mudah memberikan informasi yang berisiko. ChatGPT lebih fleksibel, bisa menyesuaikan gaya bicara dan lebih terbuka untuk
berbagai jenis diskusi. Keempat, ketersediaan. Claude bisa diakses lewat Claude AI dan biasanya tidak tersedia di semua negara. ChatGPT tersedia lebih luas dan bisa diakses lewat web dan aplikasi resmi. Kelima, kualitas jawaban. Claude AI unggul dalam pemahaman konteks panjang, misalnya menganalisis dokumen hukum atau laporan panjang sekaligus, penalaran etis dan berhati-hati. Jawabannya sering lebih berempati dan berhati-hati terhadap bias atau kesalahan informasi. ChatGPT juga unggul dalam fleksibilitas tugas, cocok untuk menulis kreatif, membuat kode, menjawab soal matematika, membuat skenario, dan masih banyak lagi. Alat tambahan ChatGPT Plus puncak akses ke kalkulator canggih, browser real-time, dan analisis file seperti Excel atau PDF. Keenam, antarmuka dan integrasi. Claude AI saat ini hanya tersedia sebagai web aplikasi. Claude AI belum punya aplikasi resmi, sedangkan ChatGPT tersedia di aplikasi Android dan iOS, web browser, terintegrasi di produk Microsoft Word, Excel via Complete. Ketujuh, kemampuan multimodal teks, gambar, dan dokumen. Claude AI, terutama Claude 3, sudah bisa menganalisis gambar, grafik, dan dokumen PDF. Contohnya, mengambil data dari grafik, menjelaskan isi dokumen hukum atau teknis dalam format PDF. ChatGPT GPT-4 Turbo juga mendukung hal serupa, bahkan bisa mengeksekusi kode Python langsung untuk grafik, matematika, atau analisis data. Bisa membaca dan merespon dokumen Excel dan Word. Kedelapan, kemampuan kode dan pemrograman. Claude cukup baik dalam menulis dan menjelaskan kode, tetapi belum bisa menjalankan kode secara langsung. Kurang cocok untuk debugging interaktif atau visualisasi. ChatGPT dengan kode interpreter atau Python tool bisa menulis, menjalankan, dan menjelaskan kode secara langsung, membuat grafik, melakukan analisis data, bahkan membaca file CSV, JSON, dan lainnya. Kesembilan, arsitektur dan transparansi. Claude AI mengusung kerekatan AI konstitusional, yaitu AI dilatih mengikuti semacam konstitusi etika untuk mengurangi bias dan penyalahgunaan. ChatGPT juga dilatih dengan reinforcement learning dari manusia, tetapi tidak seformal konstitusi Claude. Keduanya tidak bersifat open source, tetapi Claude sering memberikan lebih banyak transparansi soal keputusan desain dan keamanan. Yang terakhir, masa depan. Anthropic atau Claude didukung oleh Amazon dan Google dengan rencana integrasi Claude di berbagai layanan Claude dan perangkat pintar. OpenAI bekerja erat dengan Microsoft, misalnya melalui Copilot di Office, dan sedang memperluas ekosistem ChatGPT untuk pengembangan bisnis dan aplikasi publik. Kesimpulan ringkas yaitu Claude AI cocok untuk penggunaan yang butuh AI yang teliti, etis, dan handal dalam membaca dokumen panjang, dan ChatGPT pilihan utama untuk fleksibilitas, kreativitas, coding, dan integrasi luas. Demikian itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatian teman-teman, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.